Hai, apa kabar? Gimana kabarnya? Masih menunggu dia atau masih berjuang? Nah, pas sekali. Di sini saya mau membahas tentang kapan sih kita harus berhenti berjuang? Berjuang merupakan salah satu cara manusia dalam menggapai keinginannya. Tetapi berjuang pun ada batasnya. Ketika perjuangan telah mencapai batasnya, kita memiliki pilihan untuk menyerah. Ketika kita mendengar kata menyerah, pikiran kita pasti tertuju pada kesan negatif. Karena kata menyerah sendiri merupakan suatu kata yang memiliki konotasi negatif. Tapi terkadang menyerah adalah sesuatu yang kita butuhkan. Loh, kenapa? Kita semua pasti pernah berada pada suatu titik di mana kita sudah sangat lelah, baik secara fisik ataupun psikis. Kita sendiri yang paling tahu apakah kita masih sanggup untuk bertahan dan berjuang, ataukah kita sudah tidak sanggup jika tetap mempertahankan dan memperjuangkan hal tersebut. Seperti halnya dalam percintaan, ada kalanya ketika kita sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mempertahankan atau menggapai seseorang yang kita cintai, tetapi dia tetap tidak mau mengalah atau peka. Kita bisa apa? Daripada stres, lebih baik lepaskan saja dia. Tapi jika kita memutuskan untuk menyerah, jangan hanya menyerah dan berhenti begitu saja. Kita perlu tahu apa yang harus kita lakukan setelah memilih menyerah. Kita ambil contoh lagi dalam hal percintaan deh. Setelah memutuskan untuk berhenti dan melepaskannya, lantas apa yang akan kita lakukan? Kita perlu tahu kita akan melakukan apa. Jangan malah galau atau gak bisa move on sendirian. Lakukan kegiatan yang bisa membuat pikiran kita teralihkan atau lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya, menulis, menggambar, berolahraga, bermain musik, atau jalan-jalan ke tempat yang sangat kamu sukai. Lantas, bagaimana sih cara yang tepat untuk memutuskan mau menyerah atau tidak? Dan bagaimana tahap berikutnya setelah kita memutuskan untuk menyerah? Nah, pertama-tama, sebelum memutuskan untuk menyerah, yang paling dasar adalah pemahaman atas diri sendiri. Kitalah yang paling tahu tentang kondisi diri kita sendiri, sehingga kita perlu tahu dan menyadari kapan kita mencapai batas, kapan kita sudah tidak sanggup, dan kapan kita harus berhenti. Setelah memahami diri kita sendiri, kita bisa memutuskan apakah kita akan menyerah atau tidak. Kita juga perlu tahu apa alasan jelas kita untuk menyerah. Dengan mempunyai alasan yang jelas, kita memiliki dasar keputusan sehingga kita bisa menjadi lebih ikhlas dan merelakan. Setelah memutuskan untuk berhenti, apa yang akan kita lakukan? Jangan hanya berhenti di tengah jalan tanpa mempunyai rencana yang jelas. Kita harus mengetahui apakah yang akan kita lakukan setelah menyerah. Contohnya, ketika kita memutuskan resign dari perusahaan, jangan hanya resign lalu menganggur. Kita harus paham, setelah mengambil keputusan untuk berhenti, kita harus melakukan apa? Selain harus mengetahui apa yang akan kita lakukan, setelah kita menyerah, juga harus memahami dampak dan konsekuensi setelah kita memutuskan untuk berhenti. Dampak di sini dapat berarti dampak jangka pendek, dampak jangka panjang, baik itu dampak dari fisik maupun psikis. Seperti contoh yang tadi, ketika kita memutuskan resign dari suatu perusahaan, kita harus pahami dampak dan konsekuensinya. Terkadang menyerah merupakan pilihan, tetapi terkadang menyerah juga merupakan keharusan. Bukan berarti kita harus mudah menyerah, tapi jika dilanjutkan, apakah kita sanggup? Jadi kapan sih kita harus berhenti berjuang? Pahamilah diri kita sendiri. Jika perjuangan yang kita lakukan mulai membawa dampak negatif pada kita,
maka disitulah kita memiliki pilihan untuk berhenti berjuang dan melepaskan yang kita perjuangkan. Menyerahlah sesuai kebutuhan dan kadar kita masing-masing. Pahami petunjuk dan respon tubuh dan mental kita ketika berhadapan dengan suatu masalah. Setelah itu, keputusan ada di tangan kamu. Lebih baik menyerah dan gagal daripada pantang menyerah dan gagal. Memperjuangkan sesuatu memanglah penting, tetapi dirimu jugalah penting. See you next time. Semoga membantu ya.